Salam damai agama cinta. Toleransi, yes. Intoleransi, no way. Merdeka! Ibunda kita, terima kasih sekali. Dulur jauh ya. Meskipun jauh di mata, jauh di negeri seberang, bahkan seberang sekali, tapi hatinya masih tetap merah putih. Salam Pancasila, Bunda. Gus sepakat sekali, Bunda, apa yang disampaikan Bunda tadi. Gus punya pesantren kecil, ya. Sama Bun, merah putih meskipun kiai ini, Bunda. Ya, seperti Bunda sampaikan tadi, memang pendidikan itu dimulai dari awal. Dimulai dari lingkungan. Gus punya pesantren. Waktu meletus konflik Ambon, kebetulan rumah Gus di Surabaya ini tidak jauh dari Tanjung Perak atau Gapura Surya. Nah, jamaah Gus ini di jalan ikan-ikanan, ya, itu banyak saudara-saudara Ambon yang Muslim jelasnya ya kan, santri nggak mungkin Kristen kan gitu ya. Ya di daerah ikan-ikanan tuh banyak berbagai macam etnis karena itu komplek angkatan laut. Nah, ada keluarga Marasa Besi ini datang ke tempat Gus. Besok mau menikah ya, ternyata dibakar oleh kelompok orang ya yang jelas non muslim kan begitu, sehingga melarikan diri. Menikah di tempat Gus menangis. Melihat hal ini terketuk hati Gus. Saya harus selamatkan Surabaya. Gus kumpulkan kiai-kiai, pendeta-pendeta ya, bisu bedanda Banten, kita deklarasi dulu di depan kantor gubernur. Kita jaga kota Surabaya jangan sampai seperti terjadi di Ambon. Dan siapapun yang masuk kota Surabaya tidak boleh menanyakan agamanya apa, harus kita selamatkan. Nah, Gus berjuang di sana, Bu. Nah, belajar dari masalah ini, kenapa ini terjadi? Padahal agama semuanya mengajarkan tentang kasih sayang. Tetapi mengapa umat beragama jauh sekali untuk menyayangi ciptaan Tuhan? Ingat Bunda, waktu Nabi Musa mungkin di dalam Taurat ya, karena kita sama-sama agama samawi ya, ada kesamaan. Perbedaannya hanya dalam tafsir. Waktu Musa datang kepada Tuhan, merengek-rengek. Tuhan bilang apa? Hai Musa, engkau merengek-rengek padaku. Di saat aku sakit, tidak engkau tengok. Nangis Gusti Hati. Lalu Musa bertanya, wahai Tuhan, engkau kan maha segalanya. Masa engkau sakit? Ingat, tetanggamu sedang sakit. Dan tidak kau tengok. Tetanggamu itu adalah makhlukku. Kalau kita kembali kepada esensi agama, bahwa manusia ini asalnya satu dari Tuhan. Kalau dalam Islam, wa nafakhtu min ruhi. Aku tiapkan rohku kepada umat manusia. Dan yang paling disucikan sehingga menjadi Ruhul Kudus kalau dalam Islam yaitu Nabi Isa. Nah, di sini agama mengajarkan kalau kita menyayangi umat manusia berarti kita menyayangi Tuhan. Dalam Islam diajarkan Aiduribat alaihimudillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Di mana saja engkau akan ditimpa berbagai bentuk kesulitan, kecuali engkau mengadakan hubungan baik dengan diri kamu sebagai hamba dan juga dengan Tuhan. Tapi ayat ini tidak cukup di sana. Kita akan menimpa berbagai kesulitan kalau tidak juga melakukan hablum minan nas. Ingat Bunda, ayat ini hablum minan nas. Tetapi kenapa firman Tuhan ini justru dipersempit
menjadi saudara seseiman saja. Padahal kita disuruh melakukan hubungan baik sesama umat manusia. Nah, berangkat dari ini, santri-santri Gus ajak bagaimana bisa memahami agama orang lain. Alhamdulillah, Gus kenal namanya Ibunda ya, yang begitu kepingin membangun kebinekaan. Namanya Dr. Hana Amalia Vandayani dari Yayasan Pondok. Angkat Gus sendiri di dalam membangun kebersamaan di Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Nah, Gus keluar masuk gereja, nggak ada lain, nggak ada bukan, untuk membangun transformasi. Gus sampaikan, wahai Pak Pendeta, berapa kenal Anda dengan kiai-kiai, dengan ustadz-ustadz, dengan imam-imam masjid sekitar gereja ini? Banyak yang ngacung, tidak ada yang kenal. Saya bilang, ayo kapan ada waktu, Gus ajak silaturahmi, Gus akan kenalkan. Jangan menjadi apa? Pendeta ataupun tokoh agama hanya berkacamata kuda. Mohon maaf Bunda, di Surabaya khususnya, gereja-gereja ini terkenal, di depannya ini parkir mobil mewah-mewah. Padahal di dalamnya juga banyak orang miskin kan, mungkin begitu. Tapi masyarakat sekitar tidak pernah disentuh masalah sosial. Stomach issue. Seperti kata narasumber kita tadi, Dr. Jamil. Kecurigaan di antara kita ini ada. Bagaimana kecurigaan ini harus kita hilangkan terlebih dahulu? Gimana caranya? Silaturahim. Kalau dalam umat Kristen kebetulan, ini kan mayoritas kedua. Dan kebetulan juga ekonominya lebih baik dari saudara muslim kan gitu. Dan itu perpuluhan. Bukan kayak Islam hanya 2,5%. Ayo zakatnya orang Kristen ini bagikan kepada gereja sekitar. Wah, takut Gus. Lah, gimana takut? Uang kenal ajankan. Sampean tidak. Di mana kasih Anda? Coba buka Injil lagi. Apakah Injil mengajarkan untuk mengasihi sesama orang Kristen saja? Kan tidak. Mengasihi sama umat manusia. Nah, berangkat dari sini, Gus kenalkan kiai dan sekitarnya. Bahkan Bunda, satpam di gereja tempat Gus Tabernakel, itu satpamnya Banser Bunda. Komitmen satu, yang penting jangan ada dusta di antara kita. Dibelikan sajadah, dibelikan apa? Sarung. Nah, berangkat dari hal ini, setiap acara Paskah, acara apa? Natalan, Gus ajak santri-santri. Idul Korban, ya. Gus undang pendeta-pendeta. Pak Pendeta, ada nggak sisa dari gereja ini perpuluhannya? Untuk apa Gus? Beli kambing ayo. Wah, gini tak. Sudah nggak usah takut. Kan ada kalau korban itu tidak, wah itu hanya umat Islam. Tapi kan kalau dari non-Muslim itu apa? Baksos. Tambah tahun Bunda ya. Di tempat pesantren Gus ini, kambing itu tulisannya Gereja Tabernakel GBI Pantai Kosta, dari Pendeta Budi, dari Pendeta Sudidharma ya, dari Bamak Jawa Timur, Bamak Surabaya. Itu Gus kalungkan di apa? Di kambing-kambingnya yang mau kita sembelih. Gus undang pendeta-pendetanya, Gus kalak pakai rebana keliling ke kampung. Bertahun-tahun. Masyarakat di tempat Gus ini adalah masyarakat pinggiran kumuh dekat rel kereta api. Yang asalnya melihat orang Kristen ini musuh, agamanya londo, bolone londo, menjadi saling mencintai. Kenapa? Karena seperti kata Bunda tadi, kita mulai. Bahkan Gus minta, pendeta-pendeta itu kalau ulang tahun, kawinan itu apa? Ayo, Gus minta 10-20 undangan. Undang kiai-kiai. Alhamdulillah Bunda, dengan cara ini, cara seperti Bunda tadi, pendidikan melalui lingkungan di Surabaya menjadi kota paling kondusif. Bahkan dari yang kita kerjakan,
Ya apa namanya itu Bunda, kalau dianu kan KBRI apa, kayak KBRI itu apa namanya Bunda, konjen Amerika Serikat yang ada di Surabaya itu bawa sapi Bunda di pesantrennya Gus ajak rebanahan, hanya ngasih sapi satu Bunda. 1 minggu ya, pesantren Gus ini kedatangan intelijen bolak-balik detektor, padahal hanya ngasih sapi ini. Tapi Gus senang datang dengan pendeta-pendeta. Kalau Natalan Bunda di tempat lain mungkin diharapkan dan sebagainya. Kalau di Surabaya Gus undang bukan hanya 1-2 kiai, ratusan kiai, ribuan santri hadir merayakan Natalan. Mereka kan banyakkan sore, siapkan tempat untuk sholat maghrib. Saat mereka Natalan, di saat makan ya, kita makan bareng, kita salaman, mengucapkan Natal. Itu yang kami ajarkan pada santri-santri yang ada di seperti kata Ustadz Abdul Jamil tadi. Karena kurang adanya silaturahmi di antara kita. Sehingga di antara kita, antara pendatang khususnya gereja yang baru, itu saling curiga. Bagaimana supaya tidak curiga? Dan hal ini didengar oleh gereja-gereja sampai ada di situ gereja Metodis ya, mengirim videonya ya, dikirim ke pimpinannya di Singapura. Datang Pastor Jason Vo itu, melihat gak percaya yang dia dengar bahwa umat Islam di Indonesia ini suka nutupin gereja. Kok ini ada kiai-kiai ya, santri-santri menghadiri Natalan dan sama-sama makan. Ya kalau urusan perayaan kita nggak boleh, kan itu lakum dinukum. Tapi waktu perayaannya makan-makan kita diundang, saudara-saudara kita yang umat Kristiani merayakan Natal kita diundang makannya, kan gitu Bunda. Ya, datang Pastor Jason Po melihat menangis. Betul kata Gus. Saya pastor besar di Singapura, tapi sampai detik ini tidak kenal satu pun pendeta. Gus, saya minta bawa 5 kiai. Saya berikan undangan VIP dan juga hotel VIP. Kenalkan saya dengan kiai-kiai yang ada di Singapura. Saya diundang ke sana Bun, ya. Tapi problematikanya di Singapura susah merokok, Gus merokok kan itu agak kerasannya. Ya, Gus kenalkan dengan Habib-Habib kiai-kiai yang ada di Singapura. Ini justru Indonesia yang dikatakan intoleran, yang katanya Singapura modern. Pendeta tidak ada kenal kiai, kiai tidak ada kenal pendeta. Beda di Surabaya. Nah, mungkin ini gambaran buat semuanya. Ya, kebanyakan masalah-masalah gereja itu Pak Jolatu Heru ya. Itu kan mereka dikasih persembahan tanah di suatu tempat. Pendetanya tidak pernah kenal, tidak pernah sosialisasi. Ya, tahu-tahu ucuk-ucuk bikin. Banyak sekali Gus itu membantu pendirian gereja. Ya, nah, kalau memang itu sudah ada wakaf, suruh tukar. Ayo di sini tempat yang aman. Di sini ada centengnya, kan gitu. Nah, jangan terus kita ucuk-ucuk tanpa pamit, tanpa kulon nuwun. Memang mengubah mindset. Ini Indonesia Bunda ya, belum semuanya itu memahami toleransi dengan baik. Apalagi penegakan hukum. Lah kalau pelaku-pelaku intoleran ini ditindak, seperti kata Ustadz Abdul Jamil tadi, orang yang pakai helm itu awalnya ogah. Waktu gue masih kecil, masih sekolah itu, paling mokok nggak pakai helm, sering dikejar polisi kan gitu. Tapi karena daripada kita dikejar-kejar, meskipun merasa awal itu tidak enak pakai helm, akhirnya terbiasa. Yang tidak melakukan, tidak pakai helm ditindak. Maka orang akan patuh, sama halnya pelaku-pelaku intoleran ini Bunda. Ini sebenarnya permasalahan ada pada internal penegakan hukum. Dan juga para pejabat-pejabat yang mana intinya mereka politisi. Takut kalau masalah gereja ataupun masalah tempat agamanya yang minoritas, ini mereka bantu, suaranya takut kalah. Tapi bila hukum bicara, seperti kasus Lampung umpamanya, itu justru dimaafkan, justru selfie-selfie, justru bareng sama apa? Pejabat setempat,
Seharusnya mereka itu telah melanggar undang-undang dihukum. Biar ada efek jerah. Tidak ada dan berani yang lainnya. Orang Indonesia itu Bunda. Bunda sendiri juga masih berdarah Indonesia kan? Masih merah putih. Paling takut apabila hukum itu ditegakkan. Permasalahannya karena banyak cari aman. Makanya gue sepakat dengan Pak Samuel, ya, Pak Maret Samuel. Polisi-polisi itu yang dipindah hanya tingkat Kapolsek sama kabitnya. Tapi Babinsa ke bawah itu sudah kayak rumahnya sendiri. Mereka berpuluh-puluh tahun ada di sana tanpa ada regenerasi. Sehingga mereka tidak mau ruwet dengan permasalahan masyarakat setempat. Khususnya berkaitan tentang tempat ibadah. Mungkin ini Bunda yang dapat Gus sampaikan ya. Insya Allah besok hari Minggu Gus diundang makan siang ini sama Pastor Jason Fo. Kebetulan beliau ada di Jakarta ya. Itu memang ya, itu tadi Bunda, satu kuncinya kurang silaturahmi. Ya, kita sama-sama tahu ratusan tahun kita ini di dividend et impera. Ya, wong orang pribumi dihinjak, yang mana notbinya Muslim, orang non Muslim, notbinya Kristen Katolik diangkat. Jadikan apa? Mereka itu ya jeragan-jeragan dan sebagainya. Sehingga orang-orang kayak Gus Madura ini, mbah-mbah kita ya yang ada dari pinggiran, kalau ada gereja itu takut Bunda. Sebab apa? Ini kurang ajarnya Belanda. Gereja dipolitisasi. Kalau ada gereja itu berarti daerah itu sudah ditundukkan Belanda. Dan kalau ada salah sedikit, terdengar orang gereja, pasti nggak lama ya didatangi oleh Belanda, ditangkap. Sehingga orang-orang kayak mbah-mbahnya Gus ini kalau menghancurkan gereja sama menghancurkan dengan kekuatan Belanda. Dan itu tidak dihapus, dipolitisasi. Di zaman Pak Harto dipelihara 32 tahun Gus kampanye ya, kecil ikut Abah, masih SD, di otak ini masih terngiang. Dengan ya Jurkamnas datang bicara, hecong, jemak semak Partai Merah. Kacong ya, jangan dekat-dekat Partai Merah. Partai Merah, partai nereng orang kafir. Partai anak-anak PKI. Partai Merah itu partainya orang-orang kafir. Partainya anak-anaknya PKI. Ini Jurkamnas ya, dari Jakarta Bunda. Ke daerah-daerah itu mempolitisasi agama semacam ini. Sehingga wilayah-wilayah tertentu seperti kayak Gus sekarang ini di Banten, di Aceh, di Madura, Tapal Kuda, sulit Partai Merah ini menang. 32 tahun kita ini dicekokin, partainya orang kafir, partainya anak-anaknya. Indonesia ini benar-benar kemerdekaan itu ada. Ada zaman Pak Jokowi. Nggak ada presiden itu ya seperti Pak Jokowi bicara tentang gereja hati-hati. Nggak ada. Yang dulu cari selamat Bunda hanya Pak Jokowi. Cuman ke bawahnya ini yang belum bisa merealisasikan. Mudah-mudahan melalui suara-suara semacam ini ya, para aparat-aparat penegak hukum yang ada di tingkat bawah ini bisa menindak siapapun ya yang melakukan tindak intoleransi tanpa adanya diskriminasi syarat. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator.